Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Mana? 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 Ano ka? Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazib Muzaki, NIM 230201020, Prodi Agribisnis kelas 1A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi komputer. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang komputer. Yang pertama adalah pengertian komputer. Nah, komputer sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Nah, untuk secara istilah, komputer adalah serangkaian komponen yang saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian ke poin yang kedua, yaitu sejarah komputer. Komputer sendiri ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Nah, komputer juga memiliki generasi. Yang kita ketahui sekarang itu ada 5 generasi. Nah, untuk generasi pertama, dia itu menggunakan otaknya itu tabung vakum. Nah, tabung vakum ini sebagai otak komputer. Nah, contoh komputernya adalah ENIAC yang memiliki 18.000 tabung vakum dan beratnya mencapai 30 ton. Kemudian untuk generasi kedua, yaitu menggunakan transistor. Jadi transistor ini menggantikan tabung vakum tadi agar ukurannya bisa lebih diperkecil dan bobotnya lebih ringan. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan IC atau integrated circuit. Nah, kemudian yang keempat itu yang kita pakai sekarang, yaitu menggunakan prosesor atau menggunakan mikroprosesor. Jadi ukurannya lebih kecil, lebih kompak, lebih ringan, dan sudah bisa menghasilkan suara, sudah bisa menghasilkan gambar. Nah, untuk developer pertama ya yang menggunakan chipset ini atau mikroprosesor ini yaitu dari perusahaan Apple pada tahun 1985. Nah, kemudian generasi yang terakhir yaitu generasi kelima, yaitu menggunakan AI. Ya, sekarang sudah zamannya menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Nah, untuk poin ketiga yaitu komponen-komponen yang terdapat pada komputer. Nah, secara garis besar, komputer mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada komponen perangkat keras atau disebut hardware, terus perangkat lunak atau disebut software, dan yang ketiga brainware atau penggunanya. Nah, untuk hardware sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama ada perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, dan perangkat keras penyimpanan. Nah, contoh perangkat keras input adalah keyboard, mouse, mikrofon. Nah, itu contohnya. Nah, yang kemudian untuk perangkat keras proses, contohnya adalah CPU, GPU, motherboard, dan yang lain-lain. Itu banyak ya macamnya, itu biasanya di motherboard, di cache CPU-nya. Banyak macamnya itu untuk processing. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu perangkat keras output atau yang menghasilkan. Contohnya itu ada monitor, ada speaker, kemudian ada lagi printer. Nah, untuk perangkat keras penyimpanan, contohnya adalah RAM, ROM, dan flash disk. Nah, kemudian untuk perangkat lunaknya atau softwarenya, software itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada software operating system dan ada juga software application system. Nah, contoh software operating system adalah Android, Linux, dan juga Mac OS atau Apple. Dan juga yang biasa kita pakai itu adalah Windows. Itu biasa pada PC-PC atau komputer yang sering kita pakai. Nah, kemudian ada juga namanya
software application system. Contohnya kalau di smartphone kita itu ada seperti pengaturan, kemudian kalkulator, kemudian ada galeri. Jadi perangkat software aplikasi sistem ini yaitu tidak bisa di uninstall atau tidak bisa kita hapus dari smartphone kita, karena ini bersifat permanen atau bawaannya dari sononya memang. Nah, kalau untuk OS sendiri itu sebagai penjalan program gitu loh. Misal kalau nggak ada OS ini, yaitu semua program atau semua aplikasi yang sudah kita unduh, yang sudah kita install itu tidak bisa dijalankan tanpa adanya OS ini. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu cara merawat komputer dengan baik. Nah, untuk cara yang pertama sudah jelas, harus bisa mematikan dan menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Jangan asal-asalan, karena itu dapat merusak komponen yang ada dalam komputer. Nah, kemudian letakkan komputer di tempat yang kering dan tidak lembab, kering, bersih, tidak berair, tidak berdebu. Karena kalau berdebu itu dapat merusak komponen perangkat keras yang ada di komputer. Nah, kemudian jangan melakukan overclock CPU. Jadi CPU-nya itu jangan terlalu dipaksa habis gitu loh, jangan terlalu digas habis itu, karena kalau digas habis itu yang ada nanti CPU-nya bakalan jebol gitu atau overheat. Kalau sudah overheat biasanya pasti bakalan rusak. Nah, kemudian usahakan gunakan UPS. Nah, UPS ini gunanya ketika lampu atau listriknya mati. Jadi komputernya ini nggak langsung tiba-tiba jet, nggak langsung mati. Karena kalau langsung mati biasanya itu bakalan ada rusak sih, atau programnya bakalan error atau pokoknya nggak bagus lah untuk komputer. Makanya disarankan menggunakan UPS. Nah, kemudian untuk poin yang kelima yaitu tentang STI atau Sistem Teknologi Informasi. Jadi sistem teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mendapatkan atau menyebarkan informasi kepada khalayak ramai.